Salam, edisi KTP, program komunitas taat pajak, kali ini membahas secara sederhana cara Anda memahami norma penghitungan penghasilan neto atau yang disingkat dengan NPPN bagi wajib pajak perorangan. Pemaparan penjelasan secara sederhana ini diperuntukkan khususnya bagi wajib pajak perorangan yang telah habis atau usai masa manfaat pengenaan pajak penghasilan final kategori UMKM. Pada dasarnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut ini diperlukan untuk mengambil dan menginput informasi yang benar dan lengkap mengenai besaran dari penghasilan wajib pajak. Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak ini sangat dibutuhkan untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak yang terkait. Namun, tidak semua wajib pajak ini mampu untuk menyelenggarakan metode pembukuan. Oleh karena itu, pemerintah mengecualikan wajib pajak tertentu dari kewajiban pembukuan. Pengecualian tersebut ini diberikan untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, yaitu kurang dari 4,8 miliar rupiah. Pengertian NPPN diantaranya tercantum di dalam memori penjelasan pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pasal 1 angka 6 dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 54 tahun 2021 yang mengatur tata cara pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Berdasarkan dari kedua aturan tersebut, NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dan disempurnakan secara terus-menerus. Pada dasarnya, NPPN ini dipakai jika tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap. NPPN ini hanya boleh digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya ini kurang dari 4,8 miliar rupiah. Untuk dapat menggunakan NPPN tersebut, wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Dirjen Pajak. Pemberitahuan penggunaan NPPN tersebut disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Pertama, dari tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang bersangkutan, maka pemberitahuan NPPN ini dilakukan paling lambat. Yang pertama, 3 bulan sejak saat terdaftar. Atau pilihan yang kedua, pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Ini sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam pasal 4 ayatnya yang ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 54 tahun 2021. Sekedar pengingat bahwa bagi wajib pajak orang pribadi yang pertama memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, yang kedua ingin memakai pencatatan, bukan pembukuan laporan keuangan pada SPT tahunannya, serta yang ketiga, ingin menghitung penghasilan neto dengan norma perhitungan penghasilan neto pada SPT tahunan 2025. Maka diminta agar segera memberitahukan penggunaan NPPN tahun pajak 2025 sebelum 31 Maret tahun 2026. Hanya 5 menit untuk mengetahui cara pemberitahuan NPPN melalui DJP online. Yang pertama, login ke DJP online .pajak.go.id
Yang kedua, akses menu layanan, lalu Anda klik SPP. Yang ketiga, pilih untuk keperluan pemberitahuan penggunaan NPPN. Yang keempat, pilih tahun pajak 2025 dan klik cek data. Terakhir, yang kelima, klik cetak BPS dan konfirmasi. Yang keenam, Anda akan menerima bukti penerimaan surat. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan pemberitahuan NPPN dalam jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak tersebut dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Tidak hanya wajib menyampaikan pemberitahuan, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN juga harus menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya. Pencatatan ini dimaksudkan untuk memudahkan penerapan NPPN dalam menghitung besaran penghasilan netonya. Dalam hal orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ini dilakukan pemeriksaan dan ternyata wajib pajak tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya juga dihitung dengan menggunakan NPPN. Perincian daripada ketentuan mengenai NPPN ini juga diatur dalam Perdirjen Pajak nomor per strip 17 PJ tahun 2015. Melalui daripada Perdirjen tersebut, otoritas pajak pun telah mengatur sedemikian rupa besarnya prosentase NPPN yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, daftar persentase NPPN ini dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Yang pertama, 10 ibu kota provinsi. Yang kedua, ibu kota provinsi lainnya. Dan yang ketiga adalah daerah lainnya. Sebagai informasi, daftar persentase NPPN lebih lanjut dapat Anda lihat di dalam lampiran Romawi 1 dari Per strip 17 PJ tahun 2015. Yang kedua, daftar persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia untuk memperlihatkan pembukuan. Ini tercantum di dalam lampiran Romawi 2 dari Per strip 17 PJ tahun 2015. Dalam hal wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghitungan penghasilan neto ini dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan normanya. Ringsnya, NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dan disempurnakan secara kontinu. Kebijakan NPPN ini ditujukan untuk membantu wajib pajak yang belum mampu untuk menyelenggarakan pembukuan guna menghitung penghasilan netonya. Lebih lanjut, penggunaan NPPN ini dilakukan dalam hal yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap. Atau yang kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata hanya diselenggarakan dan diterapkannya dengan secara tidak benar. Perincian ketentuan mengenai NPPN ini dapat Anda simak atau membacanya di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2021 dan Per 17 PJ tahun 2015. Demikian yang dapat kami sampaikan dari PT Semangat Pajak UMKM dengan program terbaru kami, yaitu Komunitas Taat Pajak. Terima kasih atas atensinya.